Suaranya Pak, suaranya belum masuk. Coba suaranya. Nggak kedengaran Pak. Pak Mugio. Pak Mugio, suaranya nggak ada. Ya, silakan Pak Mugio, ulangi lagi. Ini Pak Susanto malah muncul. Silakan, mana dulu? Silakan Pak Susanto atau Pak Mugio. Silakan, suaranya dibenerin dulu. Silakan Pak Susanto. Kalau ini. Ini mau nanya nih, belum. Oke, selamat siang Pak. Mohon izin untuk ikut bertanya. Silakan Pak Ari. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Menindaklanjuti pertanyaan Pak Gio tadi, mungkin hampir sama kasusnya dengan saya, Pak. Pada kaitannya tadi kan disampaikan bahwa minimal asisten ahli bisa mengikuti lah. Itu yang akan saya tanyakan, asisten ahli apakah ada ketentuan sekian tahun di asisten ahli baru bisa ikut, atau hanya dengan PAK itu saja dulu, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Silakan langsung, Pak. Ya. Dalam persyaratan bakal calon peserta Serdos itu disyaratkan dia minimal asisten, ya, asisten ahli dan pernah mengajar minimal 2 tahun dalam instansi yang sama. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di perguruan tinggi A ngajarnya, maka harus Serdosnya ya di perguruan tinggi A itu dan ngajarnya 2 tahun minimal ya di perguruan tinggi A tersebut, bukan di tempat lain. Jadi karena sebagai dosen tetap di perguruan tinggi A. Nah, untuk ngajarnya di sini karena di ngajar itu nanti akan terdeteksi di Forlab Dikti ya, melalui database Menristek Dikti. Semua ngajar Bapak Ibu terdatabase di Forlab Dikti sehingga tercover nanti berapa tahun sudah mengajar di perguruan tinggi yang sama itu tadi. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengada-ngada. Mulai kapan-kapannya sudah ada tercover juga. Bapak Ibu tinggal bahwa di situ ada minimal asisten ahli, itu pun Menristek Dikti sudah kelihatan. Artinya apa? Dalam database Kemenak yang mengikuti database Forlab Dikti, itu sudah ada data jabatan akademik ya Bapak Ibu sebagai asisten ahli atau belum. Kemudian ngajarnya sudah 2 tahun atau belum, itu sudah detek. Bapak Ibu tidak bisa merubahnya. Kalaupun mau mengupload ada perubahan ya harus melalui perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing supaya bisa terupdate. Kalau sudah masuk ke database-nya, pusat datanya, maka itu akan menjadi bakal calon yang akan diusulkan perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing. Artinya apa? Seandainya di waktu database dulu ngisi di Forlab Dikti masih belum asisten ahli misalkan, masih tenaga pengajar. Saat ini sudah asisten ahli. Saat ini itu artinya sebelum pengajuan bakal calon loh ya, masih ada masa pendaftaran. Maka Bapak Ibu segera merubahnya di Forlab Dikti. Bagaimana caranya? Secara administrasi ya silakan berhubungan dengan instansi Bapak Ibu masing-masing supaya data Forlab Diktinya itu terupdate sehingga bisa langsung masuk ke database bakal calon peserta. Untuk mengajarnya 2 tahun. 2 tahun itu yang penting saat sudah menjadi dosen tetap dengan SK tentunya. Bapak Ibu diberi waktu ngajar dan sudah 2 tahun sejak dosen tetapnya itu dan sekarang sudah menjadi asisten ahli. Maka Bapak Ibu berhak menjadi bakal calon peserta Serdos. Demikian. Oke, terima kasih Pak Aziz.
kita masih ada beberapa menit lagi. Mungkin satu lagi kalau masih ada pertanyaan. Kalau tidak ada, nanti saya minta Pak Aziz sebelum closing kata-kata mutiara Pak Aziz lah. Tapi kesempatan dulu yang mau bertanya lagi. Silakan Bapak dosen, Ibu dosen yang saya hormati. Kita di penghujung acara. Silakan. Cukup ya kira-kira ya. Oke, Pak Aziz, kelihatannya sudah pada jelas dan sudah istilahnya sudah mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Aziz. Nah, untuk itu kami kasih kesempatan kepada Pak Aziz untuk kata-kata terakhir. Silakan, Pak Aziz. Oke, terima kasih. Sebagai kata terakhir, demi kesuksesan kita semua dalam sertifikasi dosen tahun 2020 ini, khususnya di Bimas Buda, strategi yang perlu kita lakukan untuk penilaian persepsional khususnya, kalau diri biar nanti di session selanjutnya, untuk penilaian persepsional, kita ambil langkah amannya. Silahkan sosialisasi kepada para penilai persepsional, baik mahasiswa maupun dosen, untuk memberikan nilai aman 3, 4, kalau skala 5, kalau skala 7, 5, 6. Cukup. Tidak harus muluk-muluk 7, tidak harus muluk-muluk skala 5, paling tinggi 5, apalagi merendahkan di bawah 3 skala aman. Karena ini sistem komputasi yang menyeleksi, yang memeriksa sistem komputer. Yang penting data aman, lulus, ya lulus. Yang menyatakan lulus siapa? Komputer. Jadi melihat nilai skalanya kok, ini kok 34, 34, 34 ya, kok nggak ada 5-nya ya, nggak peduli, komputer nggak protes. Itu. Jadi komputer, yang penting kita langkah aman, lulus. Itu mengakali komputer, komputer ambil angka aman. Kalau yang menilai orang, pasti orang kan ini kok nilainya 334, 334 ya. Kalau namanya orang itu kan suka protes. Ini enggak, yang menilai bukan orang, tapi sistem. Yang penting aman, di atas 3, aman. Aman itu apa? Lulus. Itu ya, kuncinya di situ. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan mudah-mudahan bisa dilakukan dengan baik, bisa terimplementasi, dan pada waktunya semua bisa melakukan dengan baik tanpa halangan apapun yang berarti. Sekian Pak Moderator dan yang lainnya Pak Ibu, mohon maaf. Mudah-mudahan di lain kesempatan masih bisa berkomunikasi. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Pak Abdul Aziz yang telah membimbing kita. Dan kami ucapkan salam hormat kepada Pak Aziz dan salam hormat kepada kawan-kawan dari Raden Wijaya, dari Stelindra, dari Sriwijaya, dan semua dari Perguruan Tinggi Agama Buddha, kepada Bapak dosen, Ibu dosen. Jikalau saya membawa acara ini ada kesalahan, ada kekurangan, atau tutur kata yang kurang sopan, dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih. Kepada Pak Aziz kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kepada teman-teman kami ucapkan salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya.